وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Kasbiyah. Dan tersisa 2 pertemuan lagi insyaallah ta'ala untuk pengkajian kitab ini. Kita sudah jelaskan kemarin hadis yang ke-26 sampai 30. Maka kita ulangi sejenak. Hadis yang ke-26 menunjukkan bahwa orang yang menyuap maupun yang menerima suap sama-sama dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam tambahan yang dhaif juga orang yang menjadi perantara untuk keduanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya dhaif, tambahan tersebut tetapi maknanya sahih karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan suap menyuap yang diharamkan adalah ketika untuk mengambil hak orang lain atau untuk membatalkan haknya orang lain. Kemudian yang ke-27, larangan menjual hutang dengan hutang, maksudnya ketika pelunasan tiba dan dia belum mampu untuk membayar, maka dibuat akad baru dengan harga yang lebih mahal lagi. Itulah bai'ul kali' bil kali'. Kemudian bab berikutnya tentang khiyar, dan khiyar ada beberapa macam, tapi hadis yang ke-28 ini membahas 2 macam khiyar. Yang pertama khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis, yaitu majelis akad, maka diperbolehkan untuk khiyar, yaitu memilih apakah melakukan transaksinya dilanjutkan ataukah dibatalkan. Yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu disebut juga safqata khiyar, dan ini ada 2 gambaran. Yang pertama, setelah transaksi selesai kemudian diberikan persyaratan, yaitu selama 3 hari misalnya untuk memikirkan apakah jadi membeli ataukah membatalkan. Nah, selama 3 hari ini maka boleh untuk melakukan khiyar karena sesuai dengan kesepakatan. Atau sebaliknya seorang penjual mengatakan kalau uang sudah dibayarkan maka barang tidak boleh dikembalikan. Nah, ini berarti bentuk safqatu khiyar yang lainnya yang sama-sama disebut khiyar syarat tetapi bentuknya berbeda. Kemudian yang ke-29 ini khiyar aib, yaitu bolehnya melakukan khiyar ketika ada aib atau cacat pada barang. Dan kalau barang tersebut dikembalikan, maka orang yang sudah membeli dan menggunakannya tidak wajib untuk membayar ganti rugi atau bayar sewa terhadap barang yang sudah dipakai tersebut. Karena Rasulullah mengatakan al-kharaju bid-dhamani. Al-kharaju itu haknya orang yang membeli dengan sebab dia sudah melakukan dhaman ketika membelinya tersebut. Kemudian hadis yang ke-30 adalah khiyar ghiban atau khadi'ah, yaitu tipuan, yaitu melakukan khiyar ketika dia ditipu. Contohnya ketika seseorang membeli musarrat yang disebut juga muhaffalah, yaitu onta atau kambing atau sapi yang ditahan susunya pada teteknya 2 hari atau 3 hari sehingga terlihat penuh susunya, padahal ternyata biasanya tidak seperti itu. Nah, maka diperbolehkan oleh orang yang membelinya untuk mengembalikan kepada penjualnya, tetapi dengan syarat batasnya hanya sampai 3 hari saja. Thalathata ayyam. Dan 3 hari ini diperselisihkan apakah ini dimulai dari membelinya ataukah dimulai dari memerahnya. Tapi pendapat yang masyhur adalah dimulai dari memerahnya. Karena setelah diperah itu biasanya jarak 3 hari diketahui apakah memang kembali susunya banyak seperti ketika dia beli ataukah tidak. Kalau tidak kembali seperti semula berarti itu hanya tipuan, hanya ditahan susunya dalam teteknya sehingga dalam masa 3 hari tidak kembali pulih seperti sebelumnya. Boleh juga dia tidak mengembalikan karena memang itu hak dia untuk tidak mengembalikan. Kalau mengembalikan maka hendaklah dia menambahkan 1 sa' kurma atau kalau di Indonesia 1 sa' beras sebagai ganti dari susu yang sudah dia perah. Dan ini tidak peduli apakah susunya banyak ataukah susunya sedikit, apakah susu kambing atau susu onta, semuanya dinilai sama oleh Nabi SAW.
Ini dalam rangka supaya tidak ada percekcokan atau perselisihan dalam menentukan susu tersebut. Ini beberapa hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-31. فقال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما. Barang siapa yang menerima pembatalan kepada seorang muslim, bai'atahu, akan jual belinya. Aqalahullahu, Allah pun akan membatalkan, maksudnya memaafkan, asratahu, kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung supaya orang yang melakukan jual beli itu bersikap toleran. Tolerannya bagaimana? Ketika seorang penjual sudah memberikan barang kepada pembeli dan sudah dibayar, transaksi sudah selesai. Tapi selama masih berada di majelis kan boleh untuk khiyar. Nah, ternyata pembeli melakukan khiyar, dia membatalkan pembelian. Nah, maka adalah penjual tidak marah dalam hal ini, dia kembalikan saja uangnya, kemudian dia ambil kembali barangnya, karena dengan seperti itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan hadis ini berlaku baik ketika khiyarnya itu memang masih ada, maupun ketika khiyarnya sudah tidak ada. Misalnya si pembeli sudah pulang ke rumah, sampai di rumah kemudian dia merasa menyesal kenapa membeli barang tersebut. Nah, dikembalikan lagi ke tokonya, ini tidak berhak sebenarnya untuk mengembalikan, karena hak khiyar sudah selesai, karena dia sudah pulang, sudah pisah. Tapi seandainya pembeli kemudian menerima pengajuan pembatalan tadi, nah, maka ini fadilahnya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini diambil satu kaidah yang sangat populer yang mengatakan al-jaza'u, balasan itu min jinsi al-amal, sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kita melakukan menerima pembatalan dari seseorang, akan jual beli, baik dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli, sama saja. Maka Allah pun juga melakukan pembatalan terhadap dosa-dosa kita, alias dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini termasuk hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yaitu sikap toleran di dalam jual beli. Fadilahnya adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tulis Samhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan." Allah mencintai seorang hamba yang toleran, idza ba'a, ketika membeli, wa samhan idza ishtara, toleran ketika menjual dan ketika membeli, wa samhan idza qada, toleran ketika melunasi hutang, wa samhan idza qada, juga toleran ketika menagih hutang. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dengan sanad dengan lafal seperti ini memang tidak sahih sanadnya, tapi dikuatkan maknanya oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Rahimallahu 'abdan samhan. Allah merahmati seorang hamba yang toleran ketika menjual, toleran ketika membeli, toleran ketika melunasi hutang, dan toleran ketika menagih hutang. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Toleran artinya gampangan, ya, mau dibatalkan ya baiklah, ya, mau diminta harganya dikurangi ya baiklah. Jadi ketika menjadi penjual ditawar, ini harganya berapa? 1 juta. Bagaimana kalau 900? Baiklah. Nah, itu namanya toleran. Demikian juga ketika sebagai pembeli, gitu. Ini harganya berapa? 1 juta. Langsung dibayar tanpa menawar. Ini juga toleran. Dan salah satu teman saya mengatakan, supaya kita kalau membeli itu tidak usah menawar, kata dia, caranya adalah diubah cara pandang kita. Mindsetnya diubah. Bagaimana cara pandangnya? Yaitu kita berikan saja apa yang dia minta, harga berapapun, dengan harapan bahwa apa yang kita bayarkan itu bisa memberikan manfaat untuk dia dan keluarganya. Barangkali dia lagi membutuhkan obat untuk anaknya yang sakit. Nah, sudah kita beli barang tersebut, maka kita niatannya sekaligus untuk membantu kebutuhan orang tadi. Membantu kebutuhan dia memberikan obat dan sebagainya. Nah, maka kalau sudah niatannya dalam membeli tadi adalah membantu kepada penjual, maka insya Allah sangat toleran untuk memberikan harga berapapun yang diminta oleh penjual tersebut. Dari mindset insya Allah akan berubah sikap.
Meskipun tetap ya bahwasanya menawar itu boleh, tidak ada masalah, yang penting menawarnya pun juga dengan toleran. Kita lanjutkan berikutnya al-wakalah, perwakilan. 32 wa an Urwat al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu, Nabi memberikan kepada Urwah dinaron, satu dinar. Satu dinar dalam rupiah sekitar 3.900.000 rupiah pada masa sekarang tahun 1444 Hijriah atau 2022 Miladiyah. Liyashtariya bihi, supaya dia membelikan dengan satu dinar tadi udhiyatan, seekor kambing Idul Adha, ausyatan atau seekor kambing. Nah, ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam hal jual beli. Ya. Jadi Rasulullah ingin membeli kurban Idul Adha, tapi beliau mewakilkan pembelian tadi kepada Urwah. Nah, maka ini termasuk bab perwakilan dalam hal dunia, yaitu dalam hal jual beli. Boleh juga disebut ini perwakilan dalam hal agama, karena ini berkaitan dengan kurban Idul Adha. Berkorban Idul Adha adalah perkara agama. Nah, mencari korbannya pun berarti termasuk juga perkara agama karena berkaitan dengan korban tersebut. Nah, boleh minta bantuan atau boleh mewakilkan masalah-masalah agama kepada orang lain. Yang tidak boleh adalah kalau kita mewakilkan ibadah yang merupakan ibadah badan. Nah, maka tidak boleh seperti ini. Misalnya kita lagi malas untuk tahajud, kemudian kita bilang sama istri kita yang sedang tahajud, udah saya wakilkan tahajud saya kepada kamu. Ya, kamu biasanya 11 rakaat, nanti salatnya 22 rakaat, mewakili saya. Ini nggak bisa. Maka ibadah ada tiga macam. Ada ibadah badan, ini tidak bisa diwakilkan kepada orang. Ada ibadah harta, ini bisa diwakilkan kepada orang. Ada ibadah yang campur antara badan dan harta, yaitu haji dan umrah. Maka ini boleh diwakilkan kepada orang, tapi ada syarat-syaratnya, tidak secara mutlak. Fashtara, maka Urwah membeli bihi dengan satu dinar tadi syataini, dua ekor kambing. Ya, biasanya satu dinar dapat satu kambing, tapi dia pintar dalam membeli, dia mendapatkan dua kambing. Faba'a, lalu dia menjual ihdahuma, salah satu dari keduanya, bidinarin, dengan harga satu dinar. Fa'atahu, lalu dia datang kepada Nabi bisyatin wa dinarin, dengan seekor kambing dan satu dinar. Nah, ini menunjukkan beberapa hal ya, bahwa orang yang menjadi wakil itu hukumnya sama dengan orang yang memberikan perwakilan. Maka Urwah hukumnya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Urwah mendapatkan laba dalam jual belinya tersebut karena dia hanya menjadi wakil, maka duitnya tidak boleh dia kantongi, tapi duitnya kembali kepada orang yang mewakilkan. Berbeda kalau akadnya misalnya Nabi beli dari Urwah, wahai Urwah, kamu penjual kambing kan? Nah, saya carikan kambing yang harga sekian. Nah, kalau begitu Urwah nanti kulaan kambing, dia boleh mengambil untung. Tapi kalau hanya perwakilan tidak boleh. Wahai Urwah, saya wakilkan pembelian kambing kepada engkau, ini duit saya, kamu cari kambingnya. Nah, maka dia mendapatkan untung dalam kasus ini, mendapatkan satu kambing sesuai permintaan Nabi, tapi bisa membawa pulang satu dinar. Nggak boleh satu dinarnya dia kantongi, tapi harus dikembalikan kepada orang yang mewakilkan. Kalau orang yang mewakilkan mengizinkan untuk dia mengambilnya, silahkan. Kalau tidak, tentu saja uang itu masih menjadi milik orang yang mewakilkan. Dan seperti ini sering terjadi misalnya dalam kasus seorang tukang bangunan bekerja di rumah saya misalnya, kemudian saya titipi duit untuk beli semen. Ini beli semen 10, uangnya 500 misalnya. Nah, ketika dia beli semen, karena semennya banyak yang dibeli 10, kemudian dapat bonus dari toko bangunannya. Ini Pak, ada bonus satu kaleng cat misalnya. Nah, satu kaleng cat tidak boleh dia kantong. Dia harus kembalikan kepada saya karena saya yang menyuruhkan dia untuk membeli semen tersebut. Kalau saya mengizinkan dia pakai catnya, silahkan. Tapi kalau tidak, maka cat itu adalah menjadi milik saya karena saya yang mewakilkan kepada orang tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa seorang wakil boleh melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh orang yang mewakilkan, tapi dengan syarat menguntungkan kepada orang yang mewakilkan tadi. Rasulullah hanya menyuruh Urwah untuk membelikan satu korban Idul Adha. Ternyata dia malah beli dua, dan ini tidak sesuai dengan pesanan Nabi SAW. Kemudian dia menjual salah satunya, ini juga tidak sesuai dengan pesanan Nabi SAW. Tapi tidak ada masalah. Kenapa? Ini menguntungkan kepada orang yang mewakilkan. Yang tidak boleh adalah kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dari orang yang mewakilkan, tetapi merugikan. Disuruh membeli satu ekor kambing, ternyata hanya membeli separuh kambing. Kambingnya misalnya tidak cukup satu dinar, tapi harganya 2 dinar, berarti masih utang. Nggak boleh seperti ini karena
berarti dia merugikan kepada orang yang mewakilkan kepadanya. Kemudian fada'alahu bil barakah, maka Nabi mendoakan kepada Urwah dengan berkah fi bai'ihi, dalam jual belinya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang telah berbuat baik kepada kita, hendaklah kita membalasnya baik dengan doa maupun dengan yang lain. Nah, dalam hal ini Rasul membalasnya dengan doa berkah. Maka tidak harus jazakumullah khairan, ya, doanya itu terserah, doa berkah juga boleh, barakallahu fiik. Fakana, maka adalah Urwah, lawishtara, kalau dia membeli turaban, tanah, la rabiha fihi, sungguh dia akan untung pada tanah tersebut. Tanah yang dimaksud sini tanah pasir gitu ya, jadi bukan tanah yaitu tempat di suatu tempat, bukan, tapi maksudnya pasir atau apa debu. Hadis ini menunjukkan berkahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan satu khususiyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap berdoa selalu dikabulkan. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kalanya dia meminta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesuai dengan yang dia minta, tapi yang menjadi maslahat untuk dia. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan permintaan beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasai, yaitu penulis kitab Sunan Nasai. Kita lanjutkan bai'ul usuli wa thimar, menjual pohon-pohon dan buah-buahan. Jadi pohon boleh dijual, buah juga boleh dijual. Hadis 33. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar, dari menjual buah-buahan, hatta yabdua, sehingga tampak salahuha, kebagusan buah tadi. Nah, hal bai', beliau melarang yang menjual, wal mubta', maupun yang membeli. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, kana, adalah Nabi, idza su'ila an salahiha, kalau ditanya tentang bagusnya buah bagaimana, qala, beliau menjawab, hatta, sehingga tadhhaba, lenyap, ahatuha, kerusakannya. Maksudnya lenyap kemungkinan rusaknya. Hadis ini sama dengan hadis yang sudah kita bahas dulu, yaitu tentang al-mukhadarah. Mukhadarah diambil dari kata-kata akhdar, artinya hijau. Nah, maka mukhadarah adalah ngijon, yaitu menjual sesuatu yang masih pentil, yang masih mentah, yang masih lama masa panennya. Nah, seperti ini dilarang, sebabnya adalah karena gharar, spekulasi. Spekulasi ada kemungkinan bisa panen, ada kemungkinan juga tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh buah dijual dalam kondisi pentil, kecuali kalau sudah tampak bagusnya, yaitu sudah menjelang matang. Nah, berarti sudah tidak pentil lagi, itu baru boleh untuk dijual. Nah, tampak matangnya buah itu atau mendekati kematangan buah tadi itu macam-macam. Dalam hadis yang lain disebutkan tahmara, mulai memerah. Dalam hadis yang lain disebutkan taswadda, mulai menghitam. Hadis yang lain mengatakan tashtadda, sampai keras. Ada yang mengatakan tasfara, sampai mulai menguning. Nah, ini maksudnya berbeda-beda sesuai dengan warna buahnya. Ya. Kalau warna buahnya ketika matang itu merah, maka bolehnya dijual ketika sudah mulai memerah. Tahmara, panjang alifnya, mimnya itu menunjukkan arti mulai, ya. Tahmar, mulai memerah. Kalau sudah mulai memerah buah-buahnya, jadi misalnya dalam satu pohon sudah ada satu yang merah atau ada yang kemerah-merahan, nah, berarti itu sebentar lagi yang lain-lainnya juga akan memerah seperti itu. Maka ini sudah boleh untuk dijual karena kemungkinan rusaknya biasanya sangat jarang sekali. Jadi tetap ada sisi spekulasi, tapi sangat kecil sekali, sehingga dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita bahas dulu bahwa ngijon boleh dengan syarat buahnya langsung dipanen pada saat transaksi itu. Jadi ada seseorang memang membeli buah yang masih mentah, tujuannya memang digunakan dalam kondisi mentah seperti itu, nggak ada masalah. Tapi harus dipanen saat itu juga. Kemudian kata-kata ini, nahal bai' wal mubta', Nabi melarang orang yang menjual maupun yang membeli, menunjukkan bahwa larangan gharar itu bersifat mutlak, baik kerelaan dari kedua belah pihak maupun tidak, sama saja. Jadi tidak boleh melakukan gharar meskipun kedua belah pihak rela. Misalnya pembelinya ngotot nih, nggak apa-apa Pak, ini mentah saya beli, nggak apa-apa.
nanti seandainya tidak panen, saya rela, nggak ada masalah. Misalnya begitu. Nah, akhirnya penjual melepaskan, baiklah, saya berikan kepada engkau karena engkau yang minta. Nanti kalau terjadi apa-apa, kamu yang nanggung. Tidak boleh seperti ini. Karena dua-duanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja si pembeli mengatakan seperti itu karena dalam kondisi duitnya masih banyak. Nah, pas betul-betul dia membutuhkan duit, tapi ternyata panen tidak berhasil, maka akhirnya dia ngambek kepada penjualnya tadi. Nah, ini sesuatu yang tidak bagus, tetap tidak diperbolehkan. Sama dengan riba ya. Riba itu meskipun kerelaan dari kedua belah pihak, tetap hukumnya adalah haram. Maka gharar juga begitu. Meskipun ada rela dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, tetap diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 34 wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ibta'a barang siapa yang membeli nakhlan pohon-pohon kurma ini jamaah ya. Karena kalau mufrad itu nakhlatan pakai ta marbutah. Ba'da an tu'abbar setelah dia dikawinkan fathamaratuha maka buah-buahannya lil ba'i bagi orang yang menjual alladzi ba'aha yang telah menjualnya. Illa kecuali ayyashtarita bahwasanya bersyarat al-mubta'u orang yang membeli tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa menjual pohon kurma boleh. Tetapi ketika pohon kurma yang dijual itu sudah dikawinkan oleh penjualnya sebelum dia jual, maka panenan pertama yang nanti akan muncul itu adalah masih menjadi milik si penjual. Kenapa? Karena dia yang mengawinkan. Dan dari sini diketahui bahwa pohon kurma itu termasuk pohon-pohon yang kalau tidak dikawinkan maka tidak akan mengeluarkan hasil. Atau tidak akan mengeluarkan hasil yang bagus ya. Hasilnya biasanya jelek sekali. Maka hukum ini tidak hanya berlaku untuk pohon kurma saja, tapi berlaku juga untuk semua pohon-pohon yang bersifat seperti kurma. Kalau tidak dikawinkan tidak akan hasil bagus. Misalnya salak misalnya. Nah, salak juga begitu. Kalau dijual pohon salak padahal sudah dikawinkan, maka panenan pertama menjadi milik penjual. Nanti tahun berikutnya kalau mau panen lagi maka harus dikawinkan lagi. Nah, tentu saja yang mengkawinkan adalah orang yang sudah membelinya tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya dalam jual beli boleh adanya persyaratan, yashtarit. Sehingga hadis yang melarang adanya syarat dalam jual beli itu adalah hadis yang dhaif. Kalaupun sahih maksudnya adalah persyaratan yang batil yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma laisa fi kitabillah ya persyaratan yang tidak ada dalam ketetapan Allah maksudnya yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah itu ada dalam Quran, ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana tata cara mengkawinkan pohon kurma? Jadi pohon kurma itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, caranya mengkawinkan adalah mayang dari buah pohon kurma yang betina itu dibelah. Kemudian mayang dari buah pohon kurma yang jantan ini diambil bagiannya. Nah, setelah itu bagian yang dari jantan ini kemudian taburkan kepada belahan yang ada di perempuan tadi. Jadi mirip dengan perkawinan hewan-hewan dan sebagainya. Seperti itu ada sesuatu yang dimasukkan, akhirnya nanti akan menjadi berbuah. Maka buah itu seperti anak bagi pohon yang ada. Untuk pohon-pohon yang tidak perlu dikawinkan, maka sebenarnya mereka itu sudah melakukan perkawinan, tetapi perkawinannya bukan dengan perbuatan manusia, tapi dari perbuatan angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa arsalna riyaha lawaqiha. Pada surat Al-Hijr ayat 22, dan kami telah mengutus angin, mengirim angin lawaqiha sebagai pengkawin. Nah, liqah atau pengkawin ini bisa bermakna dua, yaitu mengkawinkan pohon dengan pohon, jantan dengan betina. Yang kedua mengkawinkan awan dengan awan, jantan dengan betina juga. Jadi awan juga ada dua macam ya, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, begitu dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin ini, maka akan mengandung kandungannya adalah air. Nah, kalau kandungannya sudah besar,
9 bulan 10 hari kalau untuk manusia, kalau untuk awan saya nggak ngerti berapa bulan, nah baru akan diturunkan sebagai air hujan. Jadi air hujan adalah anak dari awan, ya, dan buah-buahan anak dari pohon, dan manusia adalah anak dari bapak ibunya masing-masing. Fasubhanallahi al-qadiril alim. Kita lanjutkan hadis yang ke-35. As-salam awis salaf. Jual beli salam atau jual beli salaf. Ini maknanya sama, hanya logat orang Arab ada yang menyebutnya salam, ada yang menyebutnya salaf. Karena orang Arab itu kabilahnya banyak sekali, ada yang Hijaz, ada yang Najd dan lain-lainnya. Nah, maka disebut salam boleh, disebut salaf juga boleh. Jual beli salam definisinya adalah kalau mau ditulis ya, bai'u mausufin fi dhimmati. Bai'u menjual mausufin, sesuatu yang disebutkan ciri-cirinya dengan detail, sehingga meskipun barangnya tidak ada tapi seolah-olah ada di depan kita karena ciri-cirinya sangat jelas sekali, detail. Fi dhimmah, tapi masih dalam utangan, yaitu utangan si penjual. Pembeli sudah membayarkan duitnya total harga berapa, 1 juta, nah, udah dibayarkan di awal. Nah, adapun barangnya nanti ketika sudah tiba waktu yang disepakati. Contohnya seseorang yang punya sawah, ya, dia biasanya setiap tahunnya itu menjual beras. Nah, maka kita membeli beras dari dia padahal berasnya belum ada. Dia masih proses menanam padi, dan kita minta supaya dia menjual beras kepada kita nanti di akhir tahun seperti biasanya atau di bulan Ramadan misalnya. Nah, maka sudah disebutkan ciri-ciri beras yang diinginkan. Beras apa? Rojo lele misalnya. Nah, apakah diambil dari sawahnya atau dari sawah yang lain itu tidak ada urusan dengan kita. Yang penting saya minta barangnya seperti ini. Nah, harus disebutkan secara terperinci barangnya apa. Mausuf harus apa? Harus mausuf. Nah, maka kalau zaman sekarang seperti dropshipper itu tidak ada masalah apabila dia melakukan jual beli salam seperti ini. Jadi saya pesan kepada seseorang, tapi sudah saya bayarkan uangnya lebih dulu. Nah, barang yang saya inginkan adalah seperti ini. Dia memberikan ciri-ciri yang dia jual, tapi barangnya tidak ada di toko dia. Tapi dia bisa mencarikan di beberapa toko yang dia ketahui. Di gudang sana ada, di gudang situ ada. Nah, maka kalau dia ingin menjual barang ini karena sudah ada pembeli yang masuk, dia akan cari dari sumber-sumber tadi. Nah, seperti itu adalah bai'u mausufin fid dhimma. Ada juga yang mendefinisikan as-salam itu adalah membayar di depan dan barangnya belakangan. Tapi definisi yang pertama lebih terkenal. Hadis yang ke-35, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima, telah datang an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke kota Madinah. Wahum, sementara mereka yaitu penduduk Madinah, yuslifuna, melakukan salaf atau melakukan salam fi thimar, dalam masalah buah-buahan, as-sanata, selama 1 tahun, was-sanata ini, dan selama 2 tahun. Nah, ini yang disebut dalam istilah mereka adalah bai'u as-sinin, jual beli dengan tahunan. Nah, seperti ini dilarang oleh Nabi SAW karena gharar. Jadi maksudnya misalnya saya beli pohon korma seseorang selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Nah, kemudian dibayar di depan berapa? 5 juta misalnya. Nah, saya bayar 5 juta, biasanya bisa panen dalam 2 tahun itu misalnya 2 kali, tapi ternyata waktu itu gagal sehingga panennya hanya 1 kali. Nah, maka saya rugi. Atau malah sebaliknya, biasanya panennya 2 kali, ini tiba-tiba mendadak panennya 3 kali, berarti saya untung sekali. Nah, berarti ada sisi horor di sini atau spekulasi, maka dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau kemudian memberikan solusi. Faqala, beliau mengatakan, man aslafa, barang siapa yang melakukan salaf fi thamarin, dalam suatu buah, fal yuslif, maka hendaklah dia melakukan salaf fi kailin ma'lumin, pada takaran yang sudah diketahui. Wa waznin ma'lumin, atau timbangan yang sudah diketahui. Jadi kalau barangnya ditakar, ya takarannya harus diketahui. Kalau barangnya ditimbang, timbangannya harus diketahui. Ila ajalin ma'lumin, sampai waktu yang diketahui juga. Hadis muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Imam Bukhari, man aslafa, siapa yang melakukan salaf fi syai'in, dalam sesuatu apapun juga. Tidak hanya berlaku untuk buah-buahan, tapi juga berlaku untuk semua barang, ya, kitab dan sebagainya. Nah, jadi boleh melakukan salaf barang disebutkan ciri-cirinya, tapi barangnya belum ada, kemudian kita membelinya dan kita membayarnya total dari awal. Seperti itu adalah jual beli salaf namanya.
Tapi harus disebutkan ciri-cirinya secara jelas sehingga seolah-olah barang itu betul-betul musyahadah. Barang itu betul-betul terlihat di depan mata kita. Nah, jual beli salaf ini, kalau seandainya ketika barang dikirim ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disepakati, maka di sini hak pembeli untuk membatalkan. Engkau menyebutkan ciri-cirinya seperti ini, fotonya engkau kirimkan seperti ini, ternyata tidak sesuai. Fotonya lebih bagus daripada barangnya, ya, misalnya. Ya. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, pembeli boleh untuk membatalkan. Saya batalkan jual belinya karena Anda tidak memberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh keduanya. 36. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha barang siapa yang mengambil amwalan nasi, harta-harta manusia, yuridu adaaha, yang dia ingin untuk menunaikannya, mengembalikannya. Addallahu anhu, Allah pun akan menunaikan darinya. Maksudnya Allah akan membantu untuk dia melunasi uang tersebut, harta tersebut. Wa man akhadaha, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, yang dia ingin untuk menghancurkannya. Maksudnya tidak mau mengembalikan. Atlafahullah, maka Allah pun pasti menghancurkan orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini berkaitan dengan utang piutang misalnya, ya. Utang piutang itu kan mengambil harta orang. Tidak harus utang piutang contohnya. Pokoknya mengambil harta orang, baik itu meminjam, baik itu hutang dan sebagainya, atau ghasab. Ya. Maka kalau seseorang berhutang kepada seseorang, berarti dia sudah mengambil harta manusia. Tapi dalam niatan hatinya ingin untuk melunasi. Maka Allah pasti membantu dia melunasi. Addallah, Allah melunasi darinya, maksudnya Allah membantu dia supaya dia bisa melunasi. Sehingga Allah lapangkan rezekinya, Allah gampangkan dia dalam mendapatkan harta sehingga bisa melunasi tepat pada waktu yang sudah disepakati. Maka seseorang kalau utang itu apakah dia bisa melunasi atau tidak berkait sekali dengan niat. Kalau niatnya kuat, saya harus bisa melunasi di waktu yang sudah disepakati. Misalnya utang 2 juta, sepakatnya 2 bulan nanti akan lunas. Dan dia betul-betul niatan untuk 2 bulan sesuai kesepakatan lunas betul-betul 2 juta. Nah, pasti Allah akan membantu dia. Tapi kalau niatannya lemah, apalagi ada niatan, udahlah, gampang aja. Nanti kalau nggak ada duit ya, nggak usah ketemu sama orangnya. Nah, berarti sudah ada niatan buruk dia. Menggampangkan masalah, tidak ada usaha untuk melunasi, maka orang seperti ini Allah tidak bantu dia. Maka sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dalam masalah ini maupun masalah yang lain, beliau mengatakan, innama yu'tar rajul ala qadri niyati. Sesungguhnya tiada lain seseorang itu diberi oleh Allah sesuai kadar niatnya. Belajar ilmu, ya, diberi berapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas, sesuai kadar niatnya. Kamu niatmu dalam belajar itu berapa? Niat orang menghafal Quran, berapa niatmu? Saya niatnya hanya 1 juz saja. Ya sudah, dikasih oleh Allah 1 juz saja. Berbeda dengan orang yang niatnya besar, ya, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar juga. Nah, demikian juga orang yang ingin melunasi utangnya, dan dia sangat kuat niatnya untuk melunasi hutang tersebut, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya lemah, maka bantuan dari Allah pun juga lemah. Kemudian kata-kata ini adalah fahullah, Allah menghancurkan dia. Ini berarti bukan menghancurkan harta dia, tapi menghancurkan dirinya. Sehingga maksud atlafahullah ini, Allah akan menghancurkan dia di dalam neraka kelak di akhirat. Tapi bisa juga dimaknai atlafahullah, Allah menghancurkan dia, yaitu menghancurkan hartanya di dunia. Sebagaimana dia menghancurkan harta orang lain, yaitu mengambil tidak mengembalikan, meminjam tidak mengembalikan, berhutang tidak mengembalikan, maka Allah pun akan menghancurkan harta dia sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga yang dimaksud Allah menghancurkan dia adalah Allah menghancurkan harta dia. Nah, kehancuran harta seseorang itu semakna dengan kehancuran jiwa seseorang. Karena ketika hartanya hancur, pasti jiwanya juga akan hancur.
Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 5 hadis kita baca. Sisa waktu kalau ada soal jawab kita buka ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini, dan tersisa 6 hadis lagi. Insya Allah kita tunda pada hari Kamisnya. Pada hari Rabunya besok ada acara sehingga tidak bisa kita kajian, maka kita tunda sampai pada hari Kamisnya insya Allah ta'ala. Baik, ini ada pertanyaan dari Bekasi. Hukum Biro Jasa SIM atau perpanjangan STNK bagaimana? Ini yang saya paham, Biro Jasa SIM ini sama dengan calo ya. Jadi dia membantu kan, membantu untuk membuatkan atau memperpanjang SIM kita, nggak ada masalah. Jadi ada pekerjaan yang dia lakukan, kemudian ada sesuatu yang dibayar kepada dia, nggak ada masalah. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu pekerjaan berhak untuk mendapatkan upahnya. Sebagaimana tadi ya, seorang penjual menjual pohon kurmanya sudah dia kawinkan. Mengkawinkan pohon ini suatu pekerjaan. Nah, maka dimuliakan oleh Islam. Kamu sudah bekerja, kamu berhak mendapatkan bayarannya. Bayarannya apa? Yaitu buah yang pertama panen menjadi hadiah. Saat ini pasokan gas melon 3G ke masyarakat tidak stabil, malah sering jadi barang langka. Sebagai pedagang sembako dan kelontong, saya lebih memprioritaskan penjualan gas kepada pelanggan, terutama pedagang makanan. Bolehkah? Bagaimana hukum syariatnya? Menurut saya tidak ada masalah ya, tidak ada kezaliman sama sekali terhadap siapapun juga. Ketika kita tidak berbuat zalim kepada siapapun juga, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Tapi jangan bohong ya. Jadi memprioritaskan kepada pelanggan karena mereka memang lebih sering datang ke kita, sehingga kalau batalkan atau diberitahu bahwa tidak ada barang, lama-lama mungkin dia akan tidak berlangganan lagi kepada kita dan kita termodoroti. Maka pelanggan didahulukan, nggak ada masalah, tetapi jangan berbohong ya. Kalau kosong ya bilang kosong, kalau ada ya bilang ada. Kalau ada tetapi khusus untuk pelanggan ya dibilang saja ini ada, tapi khusus pelanggan, yang umum sudah habis misalnya. Nah, jujur seperti itu. Pembeli bertanya kepada penjual, berapa harga 1 kilo? Setelah disebutkan harganya, pembeli membeli 1/2 kilo. Penjual melayani dengan wajah kecewa, tidak senang, sambil mengatakan, tadi tanya harga 1 kilo, ternyata beli hanya 1/2 kilo. Siapakah yang bersalah dalam hal ini, penjual atau pembeli? Menurut saya seperti ini tidak perlu menyebabkan kekecewaan ya. Jadi pembeli hendaklah menyadari bahwasanya penjual itu dia pengen dibeli yang banyak, tapi penjual juga harus mengetahui bahwa pembeli itu tidak memiliki uang sebanyak yang dia bayangkan. Maka terserah penjual mau memberi harga berapa, pembeli harus ngerti itu. Kemudian terserah pembeli mau membeli berapa, penjual harus ngerti itu. Tidak perlu ada kekecewaan seperti ini. Dan supaya tidak kecewa mungkin bisa dengan cara, kalau mau membeli 1/2 kilo ya bilang aja. 1 kilo berapa ini? Misalnya 10.000. Kalau 1/2 kilo apakah 5.000? Nah, misalnya begitu. Karena dengan pertanyaan seperti itu berarti tidak ada kemungkinan kekecewaan insyaallah ta'ala. Karena mungkin saja yang dimaksud adalah dia kecewa karena harga 1/2 kilo sebenarnya bukan 5.000. Harga kalau 1/2 kilo 6.000. Kalau 1 kilo 10.000. Nah, maka menurut saya tidak perlu kecewa dalam hal ini. Kalau memang harganya tidak sesuai ya, jadi misalnya 1 kilonya 10.000, kemudian setengahnya 6.000, bilang saja. Kalau antum mau 1/2 kilo silahkan, tapi harganya 6.000. Sehingga tidak perlu kecewa dan tidak perlu terjadi percekcokan dalam hal-hal yang sangat sepele seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.